Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan keberadaan bangsa ini. Sehingga diharapkan generasi muda saat ini dan akan datang memiliki akhlak dan pengetahuan yang mumpuni, yang nantinya akan ikut serta dalam membangun dan membesarkan negara ini dengan akhlak yang baik dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Karena terdorong untuk menciptakan generasi yang mumpuni, seorang warga asal Wonosobo, Jawa Timur, yang bertransmigrasi ke Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Mukomuko, mendirikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Datang ke penarik ke Wonosobo ini adalah tahun 1983 Januari. Setelah itu 2 tahun untuk menyusun perekonomian. Setelah sudah mapan, maka merencanakan untuk pondok pesantren. Alhamdulillah pada tahun 1985 pondok pesantren ini kita musyawarahkan sekaligus menjadi keputusan. Alhamdulillah bisa berdiri, namanya adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Wonosobo. Dengan kesungguhan dan niat di dalam hati yang tulus, untuk membentuk generasi muda yang melek agama dan ilmu pengetahuan umum, maka berdirilah pondok pesantren yang dapat menampung banyak santri seperti sekarang ini.
Niat yang baik tentu akan membuahkan hasil yang manis pula. Mengawali aktivitas dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan berkah dan ridho dari setiap kegiatan yang dilalui sepanjang hari. Tidak terkecuali santri di sini. Mereka mengawali aktivitas dengan sholat wajib, kemudian menjalankan ibadah sholat duha yang merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan. Masuk pukul 4 subuh, menjelang subuh itu kawan-kawan santri melalui pengurus dan keamanan itu seluruhnya bergerak untuk membangunkan kawan-kawan santri untuk melaksanakan kegiatan tadarus di masjid untuk menyambut waktu sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh nanti anak-anak juga ada kegiatan yakni tadarus Al-Quran. Setelah selesai tadarus Al-Quran baru anak-anak persiapan untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesuai lembaga yang dituju, mulai dari tingkatan Madrasah Ibtidaiyah, kemudian SMP Islam Miftahul Ulum, Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, kemudian MTSN Negeri 2 Muko-Muko. Sederhananya kondisi pondok bukan berarti ilmu yang diberikan kepada para santri juga sederhana. Para santri diberikan pelajaran yang dapat mencerminkan cikal bakal seorang dai dan daiyah di masa depan. Sebetulnya ketika jam 3:30 atau jam 3 itu kita mempunyai sebuah sholat sunnah, tapi itu untuk pribadi tidak kita laksanakan umum karena nggak semuanya nanti bisa terkontrol. Jadi itu pribadi sholat sunnahnya seperti tahajud dan lain-lain. Untuk kegiatan umumnya mulai kita itu jam 4, kemudian kita membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh berkumandang, kemudian kita sholat jamaah subuh. Setelah sholat jamaah subuh, kita langsung mulai mengaji Al-Quran. Jadi kita mengaji itu bisa mengaji makhrajul huruf, kemudian mengaji sifat-sifat huruf seperti itu. Setelah itu kita akan bersiap-siap untuk, biasanya kita selesai itu jam 6 pagi, ngaji subuhnya nih. Nah, kemudian kita langsung bersih-bersih pesantren, dari yang mengepel, membuang sampah, dan lain sebagainya. Kemudian jam 6, setengah 7 kita sudah siap untuk berangkat ke sekolah formal, yang sekolah di SMP, MTS, ataupun di Madrasah Aliyah. Meski fasilitas yang belum memadai, tapi tidak menyurutkan semangat para santri untuk menimba ilmu di sini.
Pondok pesantren ini terus berupaya mengembangkan fasilitas agar nantinya para santri yang ada di sini mendapatkan ilmu yang berguna bagi diri mereka sendiri dan tentunya bagi masyarakat sekitar. Pondok pesantren ini sudah memiliki banyak ruangan dan asrama putri. Dengan harapan, para santri dan pengasuh pondok dapat lebih nyaman dalam beribadah serta kegiatan rutin. Program di luar jam wajib ini memang anak-anak kami asah dari berbagai macam kegiatan ekstra, diantaranya ada ekstra hadroh, kemudian dari olahraga itu futsal. Kalau perkebunan memang dulu ada, cuman sekarang memang lihat kemampuan anak-anak juga, fisiknya juga agak berkurang, kecil-kecil juga. Kemudian juga waktu kegiatan sekarang sekolah aja sudah pulang agak sore, sehingga nanti takutnya kalau itu tetap kami adakan, jam wajibnya justru tidak terpenuhi. Sebagai seorang santri, tentu belajar merupakan salah satu kewajiban yang memang harus ditekuni. Namun, semuanya ada tata aturan atau trik untuk menerima ilmu yang baik dari ustadz dan ustazah agar ilmu yang diterima berkah dan dapat bermanfaat bagi umat setelah para santri mengabdi di masyarakat. Memahami kitab taklim muta'alim adalah salah satu cara kegiatan bagi para santri dalam menerima pelajaran atau menuntut ilmu. Jam sekolah formal itu sampai jam 2, bahkan ada yang setengah 3. Jadi setelah setengah 3 kita lanjut persiapan untuk menunggu sholat asar. Di situ kita bisa memberikan jadwal kepada anak supaya istirahat, makan siang, tadi makan paginya setelah kita bersih-bersih pondok pesantren, kemudian kita makan siang. Setelah makan siang kita mandi, setelah mandi kita lanjut setengah 4 kita sholat asar berjamaah. Insya Allah di sini kita akan selalu tertibkan sholat jamaah selama 5 waktu. Aktivitas para santri putra dan putri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini sangatlah padat. Setelah menyelesaikan pengajian, para santri diharapkan tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi mereka juga dituntut dalam mengamalkan apa yang telah mereka dapat dari pondok ini. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat, yang dibutuhkan di masyarakat, ini saya harapkan seluruh santri harus bisa menguasai. Itulah yang dikutip dalam kitab Taklimul Muta'alim, ada istilah ilmul hal. Jadi apapun yang di masyarakat, masalah waqi'iyah, furu'iyah, ini sayukianya santri itu mampu untuk memecahkan, mampu untuk memberi solusi.
Meraih ilmu dunia dan akhirat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan untuk mempelajari ilmu diperlukan kesungguhan hati, sehingga diharapkan nanti akan memberi dampak yang baik bagi kemaslahatan umat. Penerapan ilmu yang dipelajari adalah salah satu cara kita dalam mendalami ilmu pengetahuan itu sendiri. Alhamdulillah, selama berjalannya 6 tahun saya di sini, saya sudah banyak sekali diajarkan berbagai ilmu agama. Dan alhamdulillahnya lagi, saya sudah sedikit banyak dapat membaca kitab kuning atau kitab gundul dan dapat mengikuti kesenian hadroh yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini. Harapannya bisa mengamalkan semua yang udah dipelajari di pondok pesantren ini setiap harinya meskipun di rumah. Terus pondok pesantren ini bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dari sekarang ini. Kurikulum yang ada di lembaga kami, yakni Pondok Pesantren Miftahul Ulum, ada dua pilihan, dua jurusan. Yang pertama adalah Madrasah Diniyah yang dikaji di dalamnya adalah materi-materi kitab kuning. Terus yang kedua ada Madrasah Tahfidzul Quran. Kemudian untuk Madrasah Diniyah yang khusus kajian kitab kuning itu meliputi sampai ke 6 tingkatan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, yakni Madrasatul Ula, Madrasatul Wusta. Kalau ulanya kebetulan belum ada. Kemudian untuk Madrasah Diniyah Tahfidzul Quran ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun ini. Jadi baru menghimpun 3 kelas, tahfidz 1, tahfidz 2, dan tahfidz 3. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kami, ada istilah program pendek dan program panjang. Kalau program pendek itu ada semacam bentuk evaluasi, yakni semester 1 dan semester 2. Kemudian program panjangnya yakni kegiatan tahunan, yakni adalah haflatut tasyakur atau khataman seluruh rangkaian pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini. Meraih ilmu dunia dan akhirat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan untuk mempelajari ilmu diperlukan kesungguhan hati, sehingga diharapkan nanti akan memberi dampak yang baik bagi kemaslahatan umat. Sebab itu, setiap tahun kita akan memperingati yang namanya Isra Mi'raj.
Penerapan ilmu yang dipelajari adalah salah satu cara kita dalam mendalami ilmu pengetahuan itu sendiri.